Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Mutara Farida, NIM 123180109. Saya Syafal Rizkika, NIM 123180127. Nama saya Aulia Sabilas, NIM 123180169. Di sini kami mengambil tema bisnis untuk proyek akhir data science dan dengan judul Review Fashion Wanita. Data kami diambil dari web walmart.com seperti yang sudah ditampilkan seperti ini. Jadi kita mengambil review yang ada di website ini. Dan kita akan mengklasifikasikannya sebagai review positif ataupun negatif atau netral. Selanjutnya untuk data mining akan dijelaskan oleh Syafaldi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami mengambil data review dari websitenya. Di sini ini adalah script yang saya pakai untuk mengambil data review dari website tersebut. Yang pertama adalah karena di sini batch-nya ada 18, saya membuat looping for sebanyak 18 kali supaya dalam sekali run kita bisa dapat data reviewnya langsung semuanya seperti itu. Di linknya sudah saya masukkan di variable link. Selanjutnya di link tersebut di read.html lalu dimasukkan ke variable page. Nah, setelah dibaca variable page, data tersebut langsung kami bersihkan dengan menghilangkan spasi dan new line. Setelah itu data tersebut langsung kami simpan ke dalam CSV yang namanya nanti data review.csv. Nah, di sini adalah script yang kami gunakan untuk mengeluarkan sentimen analisisnya. Yang pertama ini ada library yang kita gunakan. Nah, dari data yang sudah kita mining tadi, kita buka lagi, lalu disimpan ke variabel data review. Nah, dari variabel data review itu, kita memakai fungsi classify emotion yang sudah ada di dalam library sentiment tadi. Menggunakan algoritma bias, lalu hasilnya akan disimpan ke variabel class emo. Lalu di bawahnya juga ada emotion kurung kotak is NA. Itu gunanya untuk jika kita tidak menemukan emotion yang valid, kita isi sebagai unknown. Selanjutnya juga kita tentukan polarity dari emotion tersebut menggunakan classify_polarity. Ini juga sudah ada di library sentiment menggunakan algoritma bias juga. Setelah itu data emotion dan polarity tersebut kita masukkan ke dalam data frame bersama dengan data reviewnya tadi. Setelah kita sambungkan, kita sort data frame tersebut menurut emotionnya. Setelah kita buat sebagai data frame, kita simpan lagi data frame tersebut di CSV dengan nama filenya datasentiment.csv. Nah, untuk plot emotionnya sendiri, lagi Cak, bawa Cak, tampilin plotnya. Nah, menggunakan fungsi yang di atas tadi, kita dapat sentiment analysis dengan emotion seperti ini. Berdasarkan banyaknya data review,
dari 214 data review yang kita punya, sebagian besar itu kita mendapat emotion joy. Lalu yang peringkat 2 ada emotion anger. Untuk polarity-nya sendiri, coba cek. Untuk polarity-nya sendiri, kita menemukan lebih dari 150 data review yang mempunyai polarity positif. Sementara itu, untuk data review yang negatif, kita hanya menemukan kurang lebih dari 25 data negatif. Sekian penjelasan dari Sia untuk bagian menampilkan data sentimennya. Dan di sini saya akan menjelaskan pertama bagian shiny terlebih dahulu. Di sini kita menyimpan di variabel UI ada title panel yang kita akan memberi judul dengan review fashion wanita. Kemudian di sidebar panelnya itu kita akan memasukkan input dinamis, jadi kita bisa menyesuaikan input yang ada. Jadi di slider input ini kita beri variabel num, kemudian diberi label choose a number, dan value awalnya atau defaultnya itu 5 dengan nilai minimal 5 dan maksimal 214 menyesuaikan data yang ada. Dan kemudian ada main panelnya. Di situ kita memilih panelnya itu ditampilkan berupa tab. Jadi tab yang pertama itu menampilkan tabel dari dataset reviewnya itu yang kita miliki. Kemudian tab selanjutnya ada emotion yang menunjukkan bar plot. Kemudian tab panel yang selanjutnya yaitu ada word cloud. Nah, kemudian kita akan menuju ke bagian server yang disimpan di variabel server. Pertama ada output data reviewnya itu. Kita menyimpan di variabel table. Nah, di sini kita mengambil dari data sentiment.csv. Kemudian kita menampilkannya itu sesuai dengan inputan dari slide panel yang di atas tadi. Jadi kita mendapatkan angkanya itu tadi, kemudian ditampilkan sesuai dengan angka yang kita dapatkan. Selanjutnya ada ya seperti ini. Nah, selanjutnya ada output bar plotnya. Kita menyimpan di variabel bar plot. Sama juga kita mengambil datanya itu, kemudian kita menampilkan sesuai dengan angka yang diambil dari slide bar yang tadi. Kemudian ditampilkan dengan ggplot seperti ini, ya yang udah di set seperti itu. Nah, di bar plot ini terbagi jadi 2 emotion categories. Nah, di sini bisa kita ubah inputnya. Nah, menjadi 55 yang tadinya 30, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Terlihat dari data yang berbeda menunjukkan output yang berbeda juga. Ada emotion positif, kecenderungan positif, netral, dan negatif. Seperti itu. Untuk output selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Selanjutnya kita menampilkan pada tabel word cloud. Di sini saya menggunakan fungsi render plot yang akan disimpan pada output word cloud. Di sini kami menggunakan membaca lagi CSV-nya karena takut ada error. Di sini masuk, terus di sini kita melakukan cleaning data yang akan saya jelaskan sesingkat mungkin. Di sini pertama kita mengambil reviewnya saja, lalu kita menjadikan data itu menjadi korpus. Lalu di sini kita remove all seperti spasi dan lain-lain. Lalu di sini kita memakai library tm map
untuk menghapus untuk mengaplikasikan remove all ini kepada variabel review C yang sudah kita jadikan korpus. Lalu di sini juga kita remove punctuation, tanda baca. Lalu di sini juga kita menjadikan semua tulisan menjadi lowercase atau huruf kecil semua. Terakhir kita di sini melakukan fungsi untuk menghapus stop words dalam bahasa Inggris yang sudah ada di stopwords.txt pada folder di directory program ini. Kemudian sebelum membuat word cloud, di sini kita juga membuat term document matrix yang di sini membuat review clean ini yang sudah data yang sudah dibersihkan dibuat menjadi matrix. Lalu di sini setelah kita mengurutkan dengan berdasarkan value dari frekuensinya. Jadi seberapa banyak kata tersebut keluar dengan kita di sini kita langsung mengenerate word cloud-nya, disimpan dalam variabel WC. Di sini words-nya kita mengikuti dari seberapa banyak slider input yang di atas tadi. Jadi kalau 5 ya dia menyesuaikan 5, kalau 10 dan seterusnya. Lalu frekuensi di sini kita juga menyesuaikan dengan minimal frekuensi kata yang akan diambil minimal 5. Jadi di bawah 5 dia tidak akan muncul pada word cloud. Lalu maksimal kata frekuensinya adalah 100. Di sini juga di random. Kayak gitu sih fungsinya. Untuk outputnya, ini apabila kita memasukkan data hanya 5 yang keluar berarti 5 top 5 dari kata yang ada di review clean adalah fit, size, pants, jeggings, sama waist. Kemudian kalau kita tambah lagi misalnya menjadi 80, di sini akan menyesuaikan 80 kata yang paling sering muncul dengan minimal frekuensi 5 dan maksimal frekuensi 100. Ya, jadi seperti ini sangat membantu bagi data analis untuk mengetahui kata apa yang paling banyak keluar. Di sini juga emotions dan dataset review untuk memastikan kembali yang telah dijelaskan oleh teman saya, memastikan kembali apakah data yang kita ambil telah berjalan pada Shiny. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke Julia. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.